Rasa tidak layak sering muncul bukan karena kita benar-benar kurang, tetapi karena apa yang kita dambakan belum juga datang. Kita melihat kekosongan dalam hidup kita, pekerjaan impian yang tak kunjung tiba, hubungan yang belum terwujud, pencapaian yang masih jauh, lalu secara otomatis menyimpulkan bahwa kita belum cukup. Dalam diam, kita menukar kesabaran dengan keraguan dan membiarkan ketidakhadiran menjadi bukti bahwa kita tidak layak. Namun, di balik rasa itu, tersembunyi sebuah pola pikir yang keliru. Kita fokus pada apa yang tidak ada, alih-alih pada potensi yang masih bertumbuh. Seperti petani yang menatap ladangnya dan berkata, "Aku tidak layak mendapat panen karena belum melihat buahnya." Kita lupa bahwa benih yang sudah ditanam membutuhkan musimnya sendiri untuk mekar. Lebih jauh lagi, banyak dari kita terperangkap dalam definisi umum tentang kelayakan, bahwa kita baru layak jika dunia luar mengakui kita. Kita ingin validasi dari angka di rekening, dari sorak-sorai orang lain, dari prestasi yang bisa ditunjukkan. Kita menunggu dunia berkata, "Sekarang kamu cukup," baru kita berani merasa berharga. Padahal, kelayakan sejati tidak datang dari pengakuan eksternal. Ia tumbuh dari dalam, dari kesadaran bahwa keinginan kita sendiri sudah merupakan tanda bahwa kita mampu mencapainya. Bahwa keinginan itu tidak muncul untuk menyiksa, tapi untuk membimbing kita. Rasa tidak layak bukan musuh. Ia adalah undangan. Undangan untuk melihat lebih dalam, untuk mengenali bahwa ketidakhadiran bukanlah penghakiman, melainkan ruang yang sedang disiapkan. Potensi bukanlah ilusi, melainkan janji yang menunggu untuk disambut oleh keyakinan. Dan dalam kesadaran itu, kita mulai menyadari bahwa mungkin kita tidak perlu lagi menunggu dunia menyetujui kita. Mungkin, yang kita butuhkan hanyalah belajar menyetujui diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tumbuh dalam dunia yang menilai segalanya, dari nilai rapor hingga pengikut di media sosial. Tak heran bila kita mulai percaya bahwa kelayakan adalah sesuatu yang harus dibuktikan, diuji, atau dimenangkan. Kita mengejar pengakuan, berharap ada yang berkata, "Kamu sudah cukup baik sekarang." Tapi bagaimana jika kelayakan bukanlah trofi yang diberikan oleh dunia luar, melainkan cermin dari dalam diri? Kelayakan tidak datang karena kita telah memenuhi daftar syarat dari masyarakat. Ia tidak muncul saat kita sempurna, populer, atau sukses. Kelayakan justru hadir ketika kita menyatu dengan keinginan terdalam kita, ketika tidak ada jarak antara siapa kita dan apa yang kita inginkan. Dalam kesejajaran itu, muncul ketenangan yang tidak perlu dibuktikan apapun. Bayangkan seseorang yang ingin menciptakan karya seni. Ketika ia percaya pada visinya, saat jiwanya terhubung dengan proses penciptaan itu sendiri, ia merasa layak untuk berkarya, tanpa perlu validasi, tanpa perlu dibandingkan. Sebaliknya, ketika ia mulai mempertanyakan apakah karyanya cukup baik, apakah dirinya pantas disebut seniman, maka kesejajaran itu runtuh. Ia tak lagi merasa layak, bukan karena kehilangan kemampuan, tapi karena kehilangan keyakinan. Kelayakan bukan tentang menjadi lebih baik, tapi tentang menjadi lebih sejajar. Dan kesejajaran itu terjadi ketika pikiran, perasaan, dan tindakan kita bergerak dalam satu aliran yang selaras dengan siapa kita sebenarnya. Saat keinginan dan keyakinan berjalan beriringan, kelayakan bukan lagi pertanyaan, ia menjadi perasaan yang hadir dengan sendirinya. Dalam kehidupan, kita sering mengira bahwa merasa layak datang setelah pencapaian, tapi kebenarannya, perasaan layaklah yang membuka jalan bagi pencapaian itu. Seperti bunga yang mekar bukan karena diizinkan oleh dunia, tetapi karena ia telah menyerap cukup cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dan mungkin, saat kita mulai melihat kelayakan bukan sebagai penilaian, tetapi sebagai hasil dari penyelarasan batin, kita akan berhenti mencari izin untuk menjadi diri sendiri. Kita akan tahu, dengan tenang, bahwa kita memang sudah layak sejak awal. Di balik setiap pikiran yang terlintas, tersembunyi sebuah kekuatan besar yang sering kita abaikan, kekuatan untuk mencipta. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir,
Kita adalah makhluk yang menghidupkan apa yang kita pikirkan. Setiap ide, keyakinan, atau imajinasi yang terus-menerus diberi perhatian, perlahan-lahan menarik realitasnya sendiri ke dalam hidup kita. Kita bukan penonton kehidupan, kita adalah perancangnya. Seringkali kita mengira bahwa realitas terjadi kepada kita, padahal secara halus tapi pasti, realitas justru terbentuk melalui kita. Ketika pikiran dan perasaan kita bersatu dalam arah yang sama, semesta merespons. Kita mulai melihat kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kita merasakan dorongan, intuisi, peluang, semua mengalir ketika kita selaras. Dan inilah rahasia yang membebaskan. Semakin kita mengalami hasil dari manifestasi yang muncul dari dalam diri, semakin kita merasa berdaya, semakin kita merasa layak. Kita tidak lagi menunggu kehidupan memberi, kita belajar untuk menciptanya dari dalam. Namun, penciptaan sejati tidak bisa dipaksakan. Keinginan yang tidak selaras dengan keyakinan hanya akan menjadi harapan kosong. Kita bisa menginginkan cinta, tetapi jika kita percaya bahwa kita tidak layak dicintai, cinta itu takkan menemukan jalannya. Kita bisa menginginkan kebebasan, tapi jika kita merasa selalu terbatas, maka kebebasan hanya akan menjadi angan-angan. Keajaiban muncul saat keinginan dan keyakinan berdansa dalam irama yang sama. Tanpa ketegangan, tanpa paksaan. Realitas baru mulai terbentuk seperti bayangan yang mengikuti cahaya keyakinan kita. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah aku bisa mendapatkannya? Tetapi, apakah aku sudah menjadi pribadi yang selaras dengan apa yang kuinginkan? Karena saat kesejajaran itu terjadi, realitas tak punya pilihan lain selain menjawab. Dan saat itu terjadi, kita akan tersenyum dalam diam, menyadari bahwa kita memang selalu punya kuasa sejak awal. Kita sering tersesat dalam dua arah yang menipu, masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum tiba. Kita memutar ulang kesalahan, membayangkan skenario, dan berharap sesuatu akan berubah, tanpa menyadari bahwa satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar terjadi adalah di sini dan sekarang. Saat ini bukan sekadar momen yang lewat, ia adalah titik kekuasaan, tempat semua energi bisa diarahkan dan diubah. Dalam momen sekarang, kita punya pilihan. Kita bisa membuka aliran energi menuju apa yang kita inginkan, atau menutupnya dengan keraguan, penyesalan, dan rasa takut. Pilihan itu bukan sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup. Ia hadir terus-menerus, setiap detik, setiap tarikan napas. Kita tidak menciptakan masa depan dari masa depan, kita menciptakannya dari sekarang. Seringkali kita berkata, aku akan merasa lebih baik kalau semuanya sudah terjadi. Tapi kehidupan membalik logika itu. Justru ketika kita memilih untuk merasa lebih baik sekarang, pintu-pintu realitas yang kita inginkan mulai terbuka. Fokus kita adalah bahan bakar realitas kita. Dan fokus hanya bisa diberikan dalam momen kini, bukan kemarin atau besok. Tidak mungkin memikirkan harapan dan ketakutan secara bersamaan. Kita memilih salah satu, sadar atau tidak. Dan pilihan itu menentukan apakah kita memperkuat keinginan atau menghidupkan keraguan. Begitulah halusnya cara kerja energi. Ia mengikuti arah perhatian kita. Saat kita benar-benar hadir, kita kembali ke inti kekuatan kita, tidak terbebani oleh apa yang pernah terjadi, tidak tergoda oleh apa yang belum terjadi. Kita menjadi jernih, tajam, dan penuh kuasa. Di titik itu, keajaiban bukan lagi sesuatu yang harus dicari, ia menjadi sesuatu yang bisa dialami. Jadi jika ingin mengubah arah hidup, jangan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang paling tepat itu selalu sekarang. Disinilah, dalam keheningan yang sadar, hidup mulai berubah dari dalam, dan dari situlah keajaiban bermula. Seringkali, dalam hasrat untuk mencipta kehidupan yang lebih baik, kita terburu-buru. Kita membuat keputusan bukan dari kedalaman keinginan sejati, melainkan dari permukaan rasa takut. Kita memilih pekerjaan karena takut kekurangan, menjalin hubungan karena takut kesepian, menetapkan tujuan karena takut tertinggal.
Tapi ketakutan bukan fondasi yang kokoh untuk menciptakan sesuatu yang indah. Apa yang lahir dari ketegangan akan membawa ketegangan pula. Saat kita memaksakan sesuatu hanya demi menghindari kekosongan, kita sesungguhnya sedang menanam benih dari getaran yang tidak selaras. Dan seperti benih yang salah tempat, hasilnya pun seringkali mengejutkan. Bukan karena semesta tidak mendengar, tapi karena yang dikirimkan bukanlah keinginan murni, melainkan kecemasan yang tersamar. Dalam diam, semesta berkata, "Aku hanya memberi apa yang kamu pancarkan." Kita lupa bahwa tidak ada bukan musuh. Kadang, tidak ada adalah ruang sakral tempat benih-benih baru bisa tumbuh. Tapi kita terlalu gelisah dengan ketenangan itu. Kita lebih memilih sesuatu yang salah daripada duduk sejenak dalam kehampaan yang sebenarnya menyuburkan. Namun, sesuatu yang dipaksakan bisa menjadi beban, luka, atau jalan yang menjauhkan kita dari diri sendiri. Manifestasi yang tidak sesuai akan terasa seperti jempol yang berdenyut, terlihat normal dari luar, tapi mengganggu dari dalam. Kita tahu ada yang tidak benar, tapi terus memaklumi. Kita merasa lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena berjalan terlalu jauh dari penyelarasan diri. Maka, sebelum mengejar apapun, tanyakan dengan jujur, apakah ini benar-benar aku inginkan, atau hanya aku tak ingin kekosongan? Karena penyelarasan tidak bisa dipalsukan. Ia terasa seperti pulang, bukan melarikan diri. Dan ketika kita mencipta dari ruang itu, ruang kejujuran batin, manifestasi datang tanpa harus dipaksa, karena ia memang ditakdirkan untuk bertemu dengan kita. Kita sering bertanya dalam hati, mengapa hal yang paling tidak aku inginkan justru yang paling sering terjadi? Padahal jawabannya telah berbisik lembut setiap kali kita menaruh perhatian padanya. Apapun yang kita fokuskan, baik kita inginkan atau tidak, akan diperkuat oleh keberadaan kita dalam pikirannya. Pikiran kita adalah magnet, bukan filter. Ia menarik, bukan menolak. Ketika kita terus-menerus memikirkan kekurangan, kita sebenarnya sedang memanggilnya kembali. Saat kita mengeluh tentang luka lama, kita sedang mengaktifkan kembali vibrasinya. Bahkan ketika kita hanya sekadar mengingat, kita sesungguhnya menghidupkan kembali. Dan semesta tidak membedakan apakah itu keinginan atau penolakan, ia hanya merespons getaran yang kita pancarkan. Lebih mudah memang mengamati kenyataan daripada membangun perasaan yang belum terasa nyata. Lebih mudah merespons apa yang terlihat daripada merancang apa yang belum tampak. Tapi inilah tantangan jiwa yang sadar. Mampukah aku merasa damai sebelum damai itu terlihat di luar? Karena dari rasa itulah, realitas akan mulai membentuk dirinya. Perhatian pada masa lalu atau kekurangan saat ini seperti mengikat kaki kita dengan rantai halus. Kita mungkin terus berjalan, tapi tidak benar-benar maju. Kita mungkin bekerja keras, tapi hasilnya terasa datar. Bukan karena kita tak mampu, tapi karena arah perhatian kita tak pernah benar-benar berubah. Jika ingin menciptakan sesuatu yang baru, kita harus berani merasa seolah-olah itu sudah hadir, bukan dalam kepura-puraan, tapi dalam pilihan sadar untuk tidak lagi mengulang getaran lama. Kita berhenti menceritakan cerita lama, bukan karena lupa, tapi karena sudah selesai. Apa yang kita fokuskan hari ini adalah benih untuk hari esok. Jadi jika ingin menyambut sesuatu yang berbeda, berhentilah menyiram ingatan yang sama. Alihkan cahaya kesadaranmu ke arah yang membuatmu tumbuh, bukan ke arah yang menahannya. Dan perlahan, realitas akan ikut berubah, bukan karena dunia luar memutuskan demikian, tapi karena kamu telah memilih untuk menjadi pusat perubahan itu. Kita mungkin mengira bahwa perjalanan menuju penyelarasan adalah sesuatu yang sepenuhnya internal. Namun, tanpa kita sadari, lingkungan, terutama yang emosional dan sosial, memegang peran yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Kata-kata, ekspresi, bahkan energi diam-diam yang kita serap dari sekitar bisa menyalakan kembali pola-pola lama yang sebenarnya telah kita tinggalkan. Ada percakapan yang terdengar biasa, tapi menyusup ke bawah sadar. Sebuah candaan yang mengingatkan pada luka lama.
sebuah pendapat yang mengaktifkan keraguan yang sempat tidur. Terkadang, satu kalimat dari seseorang bisa membuat kita mempertanyakan keyakinan yang selama ini telah dengan susah payah kita bangun. Lingkungan sosial seperti ladang getaran. Jika kita terus berada di sekitar energi yang mempertanyakan kemampuan kita, mempertahankan pola pikir terbatas, atau membenarkan rasa takut, maka kita pun perlahan akan ikut terbentuk oleh frekuensi yang sama. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita terhubung, dan setiap hubungan adalah pertukaran energi. Saat getaran kita berubah, seringkali kita merasa tidak lagi nyambung dengan teman, lingkungan, atau kebiasaan tertentu. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita sudah bergerak ke frekuensi yang berbeda. Dan ini bukan bentuk pengkhianatan, ini adalah pertumbuhan. Kita tidak sedang meninggalkan siapapun, kita hanya sedang memilih untuk tidak meninggalkan diri sendiri. Maka penting untuk sadar, siapa yang kita izinkan hadir dalam ruang batin kita, siapa yang kita dengarkan, dengan siapa kita berbagi harapan. Karena mereka bukan hanya menemani perjalanan kita, mereka juga membentuk arah dan warna dari perjalanan itu. Kadang, langkah paling berani bukanlah mendekat, tapi menjauh. Bukan karena membenci, tapi karena mencintai diri sendiri. Karena dalam keheningan yang bersih dari suara-suara lama, kita bisa mendengar kembali suara batin yang selama ini teredam, suara yang membimbing kita menuju kehidupan yang selaras, jujur, dan utuh. Di balik segala pencapaian dan perubahan, ada satu kunci halus yang sering dilupakan, menjaga getaran pribadi. Getaran adalah kualitas energi yang kita pancarkan, terbentuk dari pikiran, emosi, dan kesadaran kita saat ini. Ia bukan hanya memengaruhi apa yang kita tarik, tapi juga menentukan bagaimana kita memaknai hidup yang sedang kita jalani. Ketika kita meluangkan waktu untuk benar-benar selaras, duduk dalam keheningan, merasakan napas, mendengarkan intuisi, dunia luar mulai kehilangan kekuasaannya atas diri kita. Segala sesuatu menjadi lebih jelas, keinginan, keputusan, bahkan arah. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh opini, gangguan, atau harapan orang lain. Sebaliknya, kita mulai bergerak dari dalam, bukan karena harus, tapi karena itu terasa tepat. Namun, keselarasan ini rapuh jika tidak dijaga. Gangguan-gangguan kecil, percakapan yang tak membangun, berita yang melelahkan, atau sekadar rutinitas tanpa makna, dapat perlahan-lahan menurunkan frekuensi kita. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita hidup dalam dunia yang terus bergetar, dan setiap getaran mencari kesamaan. Itulah mengapa menjauh dari vibrasi lama bukan tindakan egois, melainkan tindakan penuh kasih. Ketika kita tidak lagi memaksakan diri berada di ruang yang membuat kita menyusut, kita membuka diri pada ruang yang membuat kita bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itulah, inspirasi datang tanpa dicari. Kedamaian hadir tanpa syarat. Getaran yang berubah dengan tulus akan menciptakan batas alami. Bukan batas yang keras, tapi batas yang lembut. Seperti kabut tipis yang memisahkan dua dunia yang tidak lagi sefrekuensi. Orang-orang atau pengalaman yang tidak lagi selaras akan mulai menjauh, bukan karena diusir, tapi karena tidak ada lagi yang mengikat. Menjaga getaran pribadi adalah bentuk penghormatan tertinggi pada jiwa. Karena hanya dengan berada di frekuensi yang sejati, kita bisa menciptakan kehidupan yang sejati pula, bukan hasil kompromi, tapi hasil dari kesadaran yang telah memilih untuk hidup dari pusatnya sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.